Assalamualaikum, halo Bunda Cekatan, berjumpa dengan saya Vita. Kali ini saya akan berbagi tentang ilmu yang sedang saya pelajari dan saya praktikkan, yaitu tentang fitrah based education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dulu tentang home education sebagai fondasi atau basic pertama untuk memulai pendidikan berbasis fitrah ini sendiri. Untuk memulainya, saya ingin bercerita tentang obrolan anak saya dengan orang-orang di sekitar belakangan ini, karena memang saat ini usia anak saya memasuki usia sekolah, dan biasanya orang-orang akan bertanya ketika bertemu, "Sudah sekolah?" "Sudah." "Sekolah di mana?" "Homeschooling." "Di mana itu sekolahnya?" "Di mana-mana." Nah, dari sini biasanya refleks orang yang bertanya akan mulai heran, bahkan langsung tertawa, "Kok sekolah di mana-mana?" Dan anak saya akan menjawab, "Iya, karena belajar kan bisa di mana-mana." Nah, itu tadi sekilas obrolannya. Kenapa saya bercerita itu untuk memulai, karena sedikit banyak dari obrolan tersebut menggambarkan tentang apa itu home education. Home education atau pendidikan berbasis keluarga. Ia adalah sesuatu yang bersifat wajib, kewajiban syar'i kita sebagai orang tua kepada anak kita, karena ia hadir bersamaan dengan ketika kita meminta amanah keturunan dalam keluarga kita, dan ketika Allah memang memilih kita untuk mendapatkan amanah tersebut, maka home education adalah sesuatu yang wajib kita jalankan. Ya, home education berbeda dengan homeschooling. Homeschooling itu hanya bagian kecil dalam home education. Homeschooling sendiri adalah pilihan. Kita bisa menuntut ilmu bisa melalui sekolah, pendidikan formal, homeschooling, bahkan unschooling, itu terserah pilihan keluarga masing-masing. Sedangkan home education itu sifatnya wajib. Home education is a must. Kenapa? Karena hak pertama seorang anak ketika lahir adalah mendapatkan orang tua, ayah bunda yang baik, yang bertanggung jawab untuk mengambil amanah yang diberikan itu dengan cara bersungguh-sungguh mendidik Ananda sesuai dengan tumbuh kembangnya hingga ia menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil. Nah, bagaimana ciri-ciri home education? Salah satunya yaitu ketika anak dan orang tua sama-sama belajar. Jadi di sini tidak ada yang merasa lebih pandai, karena akan tumbuh bersama dan akan pandai bersama-sama. Misalnya ya, saya beri contoh. Ketika kita ingin mempunyai anak yang berperilaku baik, orang yang sadar akan home education, orang tua yang sadar, ia tidak akan menggunakan kekuatannya, karena biasanya kita ini orang tua itu merasa kita itu lebih banyak berpengalaman, lebih bijaksana, lebih punya kekuatan, lebih punya banyak ilmu, bahkan lebih punya uang daripada anak kecil yang baru lahir yang tidak tahu apa-apa itu. Nah, ketika kita sadar tentang apa itu home education, kita tidak akan menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu, karena kita akan lebih banyak menggali ke dalam diri kita. Kita akan lebih banyak memulai semuanya dari dalam diri Ananda, atau bahasa kerennya inside out, bukan outside in atau menjejalkan. Contohnya seperti ketika orang tua mempraktekkan reward and punishment, ya. Biasanya kan untuk membuat anak itu berperilaku sesuai dengan keinginan kita, cara paling instan itu pasti itu, menggunakan reward and punishment. Tetapi sesungguhnya cara ini bukanlah cara inside out, karena kita memaksakan sesuatu kepada anak sehingga anak itu melakukan tidak dari niat dalam hatinya. Jadi kita tidak akan menggunakan cara-cara instan seperti itu untuk memanipulasi perilaku Ananda.
Itu adalah sekilas contoh tentang bagaimana home education itu. Karena kalau kita sudah berbicara tentang home education, berarti kita bukan berbicara lagi tentang sekolah atau tidak sekolah, tetapi kita akan berbicara tentang belajar atau tidak belajar. Karena dalam home education kita akan berbicara tentang iqra dan tolabul ilmi. Nah, sebagai orang tua, ketika kita sadar ini, maka kita akan semakin banyak mengajar justru kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri, memantaskan diri untuk membersamai anak-anak ini. Kita akan lebih banyak meluaskan empati kita akan lebih menghargai dan mengetahui setiap tahap tumbuh kembang anak, tidak secara instan. Maka ketika kita sebagai orang tua terkadang merasa bingung, merasa berkecil hati, kadang merasa tidak percaya diri, harus mencari ilmu ini dan itu, maka saya dapat mengatakan bahwa Anda berada pada track yang benar, Anda on track. Karena ketika kita bingung, kita akan mau belajar, dan dengan itu sudah cukup menjadi fondasi kita memulai pendidikan berbasis fitrah. Demikian tentang home education yang bisa saya bagikan dalam sesi kali ini. Segala yang baik berasal dari Allah dan segala kekurangan murni dari diri saya sendiri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.